Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Hidayatiningsi. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Lamongan, NIM 0618100047. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah e-learning, yaitu membuat silabus pembelajaran e-learning. Di sini saya memilih mata pelajaran bahasa Inggris kelas 9 semester genap. Yang pertama di sini ada kompetensi dasar atau KD yang sudah sesuai dengan Permendikbud. Di sini ada 3 KD. Yang pertama menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks naratif, lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana terkait fairy tale. Indikatornya sendiri di sini ada 3. Yang pertama, diberikan teks naratif sederhana terkait fairy tale, siswa dapat menentukan fungsi sosial pada teks naratif dengan tepat. Yang kedua, diberikan teks naratif sederhana terkait fairy tale, siswa dapat menentukan unsur teks pada teks naratif dengan tepat. Dan yang ketiga, diberikan teks naratif sederhana tentang terkait fairy tale, siswa dapat menentukan unsur kebahasaan pada teks naratif dengan tepat. Materi ajarnya di sini ada 3. Yang pertama, penentuan fungsi sosial pada teks naratif fairy tale. Yang kedua, penentuan unsur struktur teks pada teks naratif fairy tale. Dan yang ketiga, penentuan unsur kebahasaan pada teks naratif fairy tale. Diskusinya di sini, jika dalam teks naratif fairy tale itu tidak terdapat unsur kebahasaan di dalamnya, apakah boleh? Jelaskan. Untuk penugasannya sendiri di sini, siswa diberikan teks naratif terkait fairy tale dan siswa disuruh untuk menentukan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaannya. Untuk penilaiannya sendiri di sini 4D plus 6T per 10, yaitu jika diskusinya berjalan dengan lancar, siswa dapat menjawab pertanyaan dengan benar, akan diberikan nilai 4. Dan untuk penugasan, jika siswa dapat menjawab pertanyaan dengan tepat dan mengumpulkan tugas tepat waktu, akan diberikan nilai 6. Dan total keseluruhannya adalah nilainya 10. Seperti itu. Di sini saya menggunakan WhatsApp sebagai media pembelajaran e-learning. Di sini sudah sesuai dengan kelas saya, bisa dilihat di sini. Yang pertama ini. Yang pertama, saya memberikan salam, menanyakan kabar, memberikan absensi kelas, kemudian saya memberi materi, kemudian diskusi. Ini bisa dilihat. Kemudian saya memberi tugas dan siswa menanggapinya. Oke, selanjutnya KD yang kedua. Kompetensi dasar yang kedua di sini yaitu menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks information report, lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana terkait topik yang tercakup dalam mata pelajaran lain di kelas 9. Indikatornya di sini ada 3. Yang pertama, diberikan teks information report terkait topik yang tercakup dalam mata pelajaran lain di kelas 9. Siswa dapat menentukan fungsi sosial pada teks information report dengan tepat. Yang kedua, diberikan teks information report terkait topik yang tercakup dalam mata pelajaran lain di kelas 9. Siswa dapat menentukan struktur teks dan pada teks information report dengan tepat. Dan yang ketiga, diberikan teks information report terkait topik yang tercakup dalam mata pelajaran lain di kelas 9.
Siswa dapat menentukan unsur kebahasaan pada text information report dengan tepat. Untuk materi ajarnya di sini, yang pertama, penentuan fungsi sosial pada text information report, yang kedua, penentuan struktur teks pada text information report, dan penentuan unsur kebahasaan pada text information report. Diskusinya di sini, jika dalam text information report itu tidak terdapat struktur teks di dalamnya, apakah boleh jelaskan? Dan untuk penugasannya sendiri di sini siswa diberikan text information report, kemudian siswa disuruh untuk menentukan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaannya. Untuk penilaiannya di sini sama dengan kompetensi dasar yang pertama. Di sini bisa dilihat sudah sesuai dengan kelas saya memberikan materi, kemudian siswa menanggapinya, kemudian kita berdiskusi, saya memberikan tugas dan siswa mengumpulkan tugas dengan benar. Untuk KD yang ketiga yaitu menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial dan unsur kebahasaan lirik lagu terkait kehidupan remaja SMP atau MTS. Indikatornya di sini ada dua. Yang pertama, diberikan teks yang di dalamnya terdapat lirik lagu terkait kehidupan remaja MTS atau SMP, siswa dapat menentukan fungsi sosialnya dengan tepat. Yang kedua, diberikan teks yang di dalamnya terdapat lirik lagu terkait kehidupan remaja SMP atau MTS, siswa dapat menentukan unsur kebahasaan dengan tepat. Untuk materi ajarnya sendiri di sini ada dua. Yang pertama, penentuan fungsi sosial pada lirik lagu. Yang kedua, penentuan unsur kebahasaan pada lirik lagu. Diskusinya sendiri di sini, jika dalam lirik lagu itu tidak terdapat unsur kebahasaan di dalamnya, apakah boleh? Jelaskan. Untuk penugasannya sendiri di sini, siswa diberikan teks lirik lagu, kemudian siswa disuruh untuk menentukan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaannya. Untuk penilaiannya sendiri di sini sama dengan kompetensi dasar yang pertama dan yang kedua. Bisa dilihat di sini sama dengan kelas saya. Saya memberikan materi, kemudian siswa menanggapinya dengan antusias, dan saya memberikan tugas dan siswa mengumpulkan tugas dengan benar. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata maupun tindakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.